Pemirsa, Baradae telah menyelesaikan pemeriksaan asesmen psikologis sebanyak 3 kali di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak LPSK tengah mendalami terkait dengan ancaman yang diterima oleh Baradae. 3 kali Baradae telah melakukan pemeriksaan psikologis dalam rangka mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban. Asesmen menjadi salah satu rangkaian investigasi LPSK untuk menentukan Baradae layak dilindungi atau tidak. Pihak LPSK juga akan mencocokkan informasi dari asesmen Baradae dengan informasi yang telah didapat dari sejumlah pihak. LPSK menyebut dalam tahapan asesmen Baradae menyampaikan bahwa dirinya menerima ancaman. Dia Baradae ada menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia akan mengancam dia. Ya kan? Tapi itu juga mohon maaf nggak bisa kami sampaikan pada publik. Kami hanya sampaikan di rapat pimpinan LPSK. Oke, gitu. Oke. Makasih banyak Pak Edwin. Jadi kami sangat menjaga kerahasiaan informasi dari pemohon kami. Termasuk juga mohon maaf kalau nggak pernah ketemu Baradae, walaupun kalian ada di sini tapi nggak pernah ketemu, ya kan? Karena kami menjaga privasi pemohon. Baik. Ya, itu loh. Kalau pemohonnya suka dengan jurnalis ya nggak apa-apa. Tapi kalau pemohonnya misalnya terganggu atau bagaimana nggak nyaman, ya kan? Kami harus menjaga privasi pemohon. Baik. Jangan sampai datang sekali kapok. Nah, gitu kan? Komnas HAM terus menyelidiki kasus kematian Brigadir Yosua. Komnas HAM menyebut telah mengantongi sejumlah fakta dan bukti dalam kasus ini. Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Joshua oleh Komnas HAM masih berjalan. Beragam penyelidikan sudah dilakukan dan sejumlah bukti telah dikantongi Komnas HAM. Beberapa pihak telah diperiksa seperti para ajudan Verdi Sambo, asisten rumah tangga, hingga tim siber forensik Mabes Polri. Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Baradae terkait teriakan istri Verdi Sambo sebelum kejadian tembak-menembak terjadi. Iya, menurut dia, kan itu keterangan satu pihak sih. Dia mendengar teriakan. Kita nggak bisa begitu saja menerima, kita harus cross-check lagi dengan bukti-bukti lain. Ya nggak tahu dia bilang. Makanya soal peristiwa pelecehan seksual itu yang bisa memberikan keterangan hanya Ibu Putri. Joshua sudah meninggal. Baradae dan Ricky, dia hanya mendengar teriakan, dia tidak tahu mengapa terjadi teriakan itu. Di situ missing link yang harus kita cari dengan alat bukti yang lain, gitu, untuk bisa memastikan apa sesungguhnya yang terjadi. Pada hari Jumat mendatang, Komnas HAM akan mendengarkan laporan dari hasil uji balistik yang sebelumnya telah dilakukan Bareskrim Polri di rumah dinas Verdi Sambo. Dari Jakarta, Rizka Dior, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pimpinan Komisi 3 DPR RI meyakini bahwa polisi akan menjalankan seluruh proses pemeriksaan dengan transparan, jujur, dan berada dalam koridor hukum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, meminta agar para pihak ikut saja prosesnya yang sesuai dengan aturan. DPR yakin polisi pun menangani kasus ini dengan penuh profesionalitas. Legislator Partai Nasdem ini juga mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyidikan polisi dan menghindari berbagai spekulasi yang belum tentu benar yang beredar di publik. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pertemuan ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD adalah bentuk ketidakpercayaannya kepada Polri. Sugeng pun meminta agar Jenderal Listio Sigit Prabowo melihat peristiwa ini untuk mengarah pada tim khusus agar memenuhi harapan keluarga. Adapun harapan keluarga adalah, kata Sugeng, senada dengan apa yang diinginkan IPW dan masyarakat, yakni penetapan tersangka. Ya, terdapat saksi mahkota dalam kasus ini, namun Baradae masih sebagai saksi. Apa yang membuat polisi sulit untuk penetapan tersangka dalam waktu dekat? Sudah juga bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Pak Abdul Fikar. Selamat malam, Mas. Baik, Ya. Sudah Malam, Fikar. Bang yang tadi sudah berbincang banyak. Saya ingin bicara tentang penetapan tersangka. Memang butuh waktu, tapi kalau menurut Anda begitu kan, bagaimana sebetulnya dalam penetapan proses tersangka? Apa yang Anda lihat dari sulitnya menentukan dua alat bukti? Ya, saya Mas ya. Ya, silakan Pak Fikar. Oke, ya. Jadi
hukum acara pidana itu ya itu tadi menentukan minimal ada 2 alat bukti ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan atau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu kejahatan, gitu ya. Nah, jadi minimal ada 2 alat bukti. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, ya, keterangan tersangka dan juga petunjuk, gitu. Petunjuk itu gabungan antara 2 alat bukti, ya. 2 keterangan saksi bisa menjadi 1 petunjuk atau beberapa keterangan saksi bisa menjadi petunjuk. Nah, saya kira itu semua sudah ada ya di dalam peristiwa ini. Polisi itu sudah memetakan itu sebenarnya gitu. Cuma sekarang tinggal mungkin keyakinan atau bahkan mungkin keberanian gitu ya untuk menetapkan siapa tersangkanya, kan begitu sebenarnya. Yang tapi dalam beberapa gitu. keterangan, ya Pak Fikar, dalam beberapa keterangan disampaikan di asesmennya LPSK juga ada keterangan Komnas HAM, maksud saya ada keterangan yang disampaikan oleh Baradae yang menyatakan bahwa ya menembak begitu. Apakah pengakuan dari Baradae sebetulnya sudah menguatkan tadi petunjuk dan bisa dijadikan sebagai mengarah ke tersangka? Ya, iya, pengakuan itu sebuah alat bukti gitu bahwa pengakuan itu didorong atau didasarkan pada satu peristiwa lain, itu yang harus digali gitu. Umpamanya kenapa dia nembak, disuruh, atau dia punya masalah dengan orang yang ditembak, atau dia menjalankan perintah atau apa. Nah, itu akan terbuka kalau terjadi pemeriksaan terhadap siapa namanya yang mengaku itu gitu. Jadi mencari motif itu di situ. Tinggal nanti pengakuannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Baik. Gitu. Ya kalau nanti ada sinkron, bisa disimpulkan gitu peristiwa apa sebenarnya yang terjadi. Gitu. Baik, sekalipun nanti pembuktian apakah tersangka itu memang melakukan atau tidak itu di pengadilan ya, sekali lagi. Betul. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau berbicara tentang belum adanya tersangka, apakah ini juga erat kaitannya bahwa dalam posisi Baradae yang menjalankan tugas sebagai ajudan dengan kasus sebelumnya, yakni dugaan kekerasan seksual terhadap Ibu Putri. Apakah dalam posisi ini memang bisa jadi begitu kan seorang anggota polisi itu dalam konteks menjalankan tugas memang bisa melakukan penembakan begitu? Ya, kalau bisa jadi, semuanya bisa jadi. Karena kemungkinan kan ada saja gitu. Di lapangan, itu semuanya bisa terjadi lah. Hanya masalahnya, saya yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana seorang Barada ini membawa Glock yang siap di dalam ruangan itu yang jadi pertanyaan juga gitu loh. Kenapa di dalam ruangan Glock itu tetap ada di sisinya gitu. Baik. Itu yang menjadi keheranan saya gitu. Baik, tapi dalam konteks menjalankan tugas kan seorang polisi itu memiliki diskresi begitu. Apakah dalam konteks ini bisa juga menguatkan tadi dalam posisi karena memang belum ada tersangka, bisakah itu memang menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak dengan cepat menjadikannya sebagai tersangka? Banyak kemungkinan ya. Salah satunya memang problemnya bukan masalah diskresi untuk menembak atau menghentikan kejahatan, tapi ini sudah terjadi pembunuhan itu aja lah. Ada orang yang meninggal karena ditembak seperti itu. Persoalan ada tersangka ditersangkakan atau tidak, itu masih ada perlu alat bukti lain. Karena kalau saya mencatat dari apa yang disampaikan Komnas HAM kemarin bahwa Baradae ini menembak 2 kali. 2 kali untuk eksekusi. Apakah 3 tembakan yang lainnya ini dia yang melakukan? Ini kan menjadi tanda tanya juga gitu. Baik. Makanya perlu uji balistik, terus forensik. Apakah benar peluru ini yang mematikan 2 itu atau 3 peluru yang sebelumnya ini pelurunya siapa? Seperti itu. Itu yang perlu harus digali. Gitu. Baik, Pak Fikar, kalau juga ini ya memang bicara tentang lagi-lagi praduga begitu, bisa jadi pelakunya tidak hanya 1. Apakah memang butuh untuk menunggu bukti dan pendukung lain untuk dalam konteks penetapan tersangka kalau memang banyak tersangkanya? Iya,
Saya kira itu kan akan berkembang dari keterangan seorang saksi gitu. Tidak mungkin dia melakukan umpamanya satu perbuatan yang perbuatan itu kalau dianalisis nggak mungkin ini dilakukan oleh satu orang umpamanya. Kan itu akan berkembang dengan sendirinya gitu. Atau juga ada pola relasi antara korban dengan pelakunya. Padahal dia teman, umpamanya tidak punya dendam apa-apa, tidak punya urusan apa-apa, kok nembak, umpamanya kan seperti itu juga kan bisa digali dari sana gitu. Artinya itu akan diketahui motifnya gitu, ya motif itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Nah itu yang saya kira perlu didalami oleh kepolisian. Apalagi ada beberapa orang, saya kira semua orang yang hadir di tempat kejadian itu harus diperiksa. Minimal sekarang dijadikan saksi, walaupun umpamanya pada satu titik tertentu ada satu orang yang harus dijadikan tersangka atau terdakwa kan begitu. Baik, nanti saya ingin berlanjut ke Pak Fikar di segmen berikutnya, tapi ke Pak Bambang sebelum pamit. Pak Bambang, ini berbicara tentang waktu. Apakah perlu ada batas waktu yang memang dijanjikan oleh Polri dalam pengungkapan kasus ini? Saya rasa tenggat waktu itu sangat perlu sekali ya, karena untuk menghentikan asumsi-asumsi liar, juga untuk membuktikan profesionalisme kepolisian. Perintah Presiden sudah jelas 3 kali malahan seperti itu. Dukungan dari Panglima TNI sudah jelas juga dalam otopsi kemarin. Jadi kalau kemudian Pak Mahfud tadi bilang ada kendala psikologis, kendala politis, sebenarnya Kapolri tidak perlu khawatir. Kalau kemudian ada resistensi di internal, semuanya sudah dukung kok. Dan fungsi dari Kapolri ditunjuk itu dengan tongkat komandonya itu untuk mempercepat, untuk menuntaskan masalah dan untuk membuktikan jargon presisinya. Baik. Dan 17 Agustus ini nanti harusnya Kapolri memberikan kado yang terbaik pada bangsa Indonesia. Gitu. Berarti batas waktunya 17 Agustus menurut Anda begitu? Harusnya seperti itu. Baik, kita nanti akan berlanjut lagi Pak Fikar. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Nanti kita akan berlanjut lagi dengan analisa-analisa terbaru dari Anda. Dan kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.